Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran PIBP bersama Bu Sarah. Di materi bab 2 kita akan belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, tumbuhan, hewan, dan benda lainnya, hal pertama yang ditanyakan adalah namanya. Melalui nama, kita mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui Asmaul Husna. Karena Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui Asmaul Husna. Terdapat 99 nama atau disebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Mumit, Allah Maha Mematikan, dan Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Perhatikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Al-Mumit, yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, walau kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Bukti Allah memiliki nama Al-Mumit. Semua manusia akan mengalami kematian. Setiap makhluk hidup akan mati. Hanya Allah yang dapat mematikan makhluknya. Lalu, bagaimana cara mengamalkan Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Selain itu, kita juga harus menjauhi yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, seperti mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya. Hidup atau mati adalah kuasa Allah. Allah berfirman, "Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Sebagai contoh, banyak orang yang sedang sakit berat, tapi Allah masih beri kesempatan hidup. Sebaliknya, orang yang tidak sakit, kondisinya sehat, tiba-tiba saja terdengar meninggal dunia. Nah, sekarang bukti Allah memiliki nama Al-Hayyu. Yang pertama, Allah hidup kekal abadi. Yang kedua, Allah tidak akan pernah mati. Dan yang ketiga, Allah memberi kehidupan bagi makhluknya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, makan dan minum secara teratur, dan tidak berlebihan. Selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu juga, kita bisa membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah, memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan. Di materi bab 2, kita akan belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri Sendiri, dan Al-Ahad, Allah Maha Esa. Perhatikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Asmaul Husna berikutnya, Al-Qayyum,
yang maha berdiri sendiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia agar hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya adalah Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu Allah berdiri sendiri dan tidak butuh bantuan siapapun dan tidak memiliki kekurangan. Selain itu, Allah yang selalu mengatur makhluknya dan alam semesta. Lalu, apa saja bukti Allah jika memiliki sifat Al-Qayyum? Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dan yang kedua, Allah mengurus manusia dan alam semesta terus-menerus secara sendiri. Ini dia cara kita mengamalkan sifat Allah Al-Qayyum atau yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, hidupnya harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa-siswi kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, maka baru bisa dikatakan sebagai anak yang mandiri. Misalnya seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Artinya, Allah itu satu atau tunggal dan tidak berbilang atau lebih dari satu. Lalu, apa sih teman-teman buktinya jika Allah itu Maha Esa? Di antara bukti Allah Maha Esa, yaitu Allah tidak berbilang, hanya ada satu. Allah satu-satunya yang mengatur alam, dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ahad atau Allah Maha Esa yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itulah arti dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang yang pertama, yaitu yang wajib disembah adalah Allah yang Maha Esa. Kedua, Allah adalah tempat untuk memohon sesuatu. Yang ketiga, Allah sama sekali tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan yang keempat, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu iman? Adakah yang tahu? Arti iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan secara istilah, iman yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka dapat disimpulkan beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Jadi, iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati adanya Allah yang ditunjukkan dengan ucapan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah pengertian beriman kepada Allah.